Salam dan bahagia. Saya Reza Hamid Trewibowo dari Universitas Sarjana Wiyata Tamadiswa, Prodi Teknik Industri kelas A, NIM 20200012014. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan mesin perkakas konvensional dengan mesin CNC, mesin CNC sistem open loop dan closed loop. Mesin perkakas konvensional dengan mesin CNC mempunyai banyak perbedaan. Selain memang mesin CNC lebih modern daripada mesin konvensional, berikut ini berbagai perbedaan antara mesin perkakas konvensional dengan mesin CNC. Yang pertama, segi penggunaan. Dalam kerja mesin perkakas yang konvensional, mesin tersebut masih membutuhkan operator untuk mengatur mesin konvensional. Sedangkan dengan menggunakan mesin CNC, maka tugas operator tersebut akan tergantikan. Contoh pekerjaan operator yang dapat digantikan oleh mesin CNC adalah pekerjaan setting tools dan lain-lain. Yang kedua, segi hasil kualitas benda kerja. Perbandingan ketelitian antara mesin perkakas konvensional dengan mesin CNC lebih unggul menggunakan mesin CNC. Pada setiap proses transportirnya terdapat ball screw. Dengan adanya ball screw ini, maka ketelitian mesin CNC lebih teliti dibandingkan dengan mesin perkakas secara konvensional. Ketelitian mesin CNC ini mencapai 1/1000 mm karena mesin perkakas konvensional dilakukan secara manual, maka kesalahan-kesalahan pada ketelitian sering dilakukan. Selain itu, kualitas kekasaran permukaan yang halus, serta kepresisian geometri produk yang tinggi. Geometri benda kerja yang semakin kompleks juga menjadi kendala tersendiri dalam penggunaan mesin perkakas secara konvensional. Mesin CNC mempunyai tingkat kualitas benda kerja yang tinggi dibandingkan dengan mesin perkakas konvensional. Yang ketiga, segi waktu dan harga produksi. Selama ini, pembuatan komponen atau suku cadang suatu mesin yang presisi dengan mesin perkakas manual tidaklah mudah, meskipun dilakukan oleh seorang operator mesin perkakas yang mahir sekalipun. Penyelesaiannya memerlukan waktu lama. Bila ada permintaan konsumen untuk membuat komponen dalam jumlah banyak dengan waktu singkat, dengan kualitas sama baiknya, tentu akan sulit dipenuhi bila menggunakan perkakas manual. Apalagi bila bentuk benda kerja yang dipesan lebih rumit, tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Secara ekonomis, biaya produknya akan menjadi mahal, hingga sulit bersaing dengan harga di pasaran. Tuntutan konsumen yang menghendaki kualitas benda kerja yang presisi, berkualitas sama baiknya, dalam waktu singkat, dan dalam jumlah yang banyak, akan lebih mudah dikerjakan dengan mesin perkakas CNC, komputer numerical controlled, sehingga penggunaan mesin perkakas konvensional telah banyak ditinggalkan. Yang keempat, segi perkembangannya. Dalam perkembangannya, mesin CNC, mesin ini berkembang sangat pesat dari sejak awal keberadaannya. Awalnya, transfer kode yang digunakan pada mesin CNC, misal kode M dan G, masih menggunakan memori sebagai medianya. Namun di tahun 1950 telah ditemukan cara baru yang lebih ringkas, efisien, dan memudahkan transfer kode. Cara ini menggunakan metode dengan menggunakan floppy disk dan kabel RS-232. Cara ini tentunya lebih praktis dibandingkan menggunakan kertas berlubang sebagai memori. Selanjutnya, mesin ini kembali dikembangkan dengan menggunakan komputer jaringan kabel, komputer network cables. Bahkan pada perkembangan terbaru saat ini, metode transfer kode juga dapat digunakan melalui internet. Dengan perkembangan yang signifikan ini, maka banyak beberapa industri yang berubah menggunakan mesin otomatik dan tidak lagi menggunakan operator dengan tenaga manusia atau dengan menggunakan mesin konvensional. Dengan menggunakan mesin otomatik, maka pekerjaan untuk membuat benda kerja juga lebih banyak. Bahkan untuk benda kerja yang rumit dan sangat sulit dikerjakan dengan tenaga manusia ahli mesin dan perkakas sekalipun dapat dibuat dari mesin CNC.
Di dalam sistem pengendali loop terbuka, tidak menggunakan loop umpan balik atau feedback loop. Peran motor penggerak pada kontrol perintah dari unit kontrol mesin atau MCU. Sistem cuma mengasumsikan meja mesin akan mencapai posisi target. Tiada jalan lain bagi MCU untuk mengetahui aktual performansi dari sistem. Sistem loop terbuka sangat sensitif untuk memuatkan tahanan. Posisi dan kecepatan kesalahan atau error dapat muncul ketika tahanan pemotongan yang berat saling bertemu. Gambar ini menunjukkan sistem pengendali CNC dari loop terbuka. Sistem pengendali loop terbuka seringkali digunakan di dalam sistem PTP, di mana tol pemotong tidak menyinggung dengan benda kerja saat pengambilan posisi. Sistem ini juga digunakan di dalam mesin pemotong ban ringan. Sistem terbuka lebih murah, tetapi cenderung memberikan perlawanan terhadap beban ketika proses permesinan. Dengan sistem pengendali loop tertutup, subsistem umpan balik feedback subsistem digunakan untuk mengawasi pengeluaran output aktual dan mengoreksi perbedaan terjadi antara sistem performansi yang diinginkan dan sistem performansi yang aktual. Subsistem umpan balik dapat dibedakan yaitu tipe analog dan tipe digital. Sistem analog mengukur variasi fisik seperti posisi dan kecepatan dalam level tegangan. Tachometer biasa digunakan untuk mengukur kecepatan ketika memutuskan untuk pemosisian. Ada dua macam loop umpan balik di sistem pengendali CNC, loop posisi dan loop kecepatan. Loop posisi adalah bagian luar loop yang terdiri dari komparator, sirkuit amplifier, dan resolver interface. Di dalam pengoperasian, komparator menerima sinyal referensi dari kontrol CNC dan posisi kesalahan yang ada. Komparator menghasilkan sinyal kesalahan dan memberikan sinyal kepada amplifier, menggerakkan servo motor untuk mengoreksi kesalahan. Loop kecepatan adalah subloop dari posisi loop, terdiri dari komparator, sirkuit amplifier, tachometer terikat oleh lead screw atau servo motor, dan tachometer interface. Digital feedback system, sistem umpan balik digital, digunakan seperti digital transducer, posisi untuk mengukur. Encoder adalah digital transducer, posisi yang populer. Counter up down, naik turun, dan converter digital to analog, digunakan pada komparator dan amplifier. Loop kecepatan di dalam sistem digital feedback sama seperti yang terdapat pada sistem feedback analog.